Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'zima li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama summa amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian online dengan pembahasan kitab Durusul Yaumiyah, pelajaran-pelajaran yang penting yang diambil dari sunnah, hadis-hadis Nabi, dan juga hukum-hukum syariah yang sepantasnya seorang muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Baik, ikhwan dan juga buat teman-teman, barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya adalah menggabungkan sholat fardu ketika safar. Hadisnya dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggabungkan di antara sholat zuhur dan asar apabila itu beliau berangkatnya sebelum zuhur, ala zahri sayrin, apabila beliau itu atau apabila beliau mengerjakannya pada waktu di sholat zuhur, digabung antara zuhur dan asar. Paham ya? Nanti ada penjelasan selanjutnya lagi. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menggabungkan, menyatukan sholat fardu maghrib dengan sholat dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi dari hadis ini bahwa sholat jamaah itu sholat yang mana digabungkan pada sholat-sholat fardu, yang bisa digabungkan itu hanya pada sholat zuhur dan asar, ya, sholat zuhur ke asar, sholat maghrib ke isya, sholat maghrib ke isya, ya. Dan juga teman-teman yang perlu juga kita pahami dan ketahui di sini, nanti kita adakan penjelasan lagi selanjutnya, bahwasannya sholat jama' ketika itu dilakukan dia pada waktu sholat asar, maka yang dilakukan terlebih dahulu sholat itu adalah sholat zuhur dulu, walaupun itu berada di sholat waktu asar. Jadi zuhur dulu, kemudian asar. Begitu pula ketika sholat jama' antara maghrib dan isya, ketika dikerjakan sholat jama' itu pada waktu sholat isya, maka yang dilakukan itu adalah sholat maghrib dulu, baru sholat isya, karena harus sesuai dengan tartib, ya, tersusun. Baik, selanjutnya hadis dari Abdullah ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi keduanya. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau tergesa-gesa, terburu-buru di dalam safarnya, ya, beliau mengakhirkan sholat maghribnya sampai beliau menggabungkan di antara sholat maghrib dan sholat isya. Jadi ketika Rasulullah SAW safar, ya teman-teman, dan keadaannya beliau terburu-buru, maka sholat maghribnya itu beliau akhirkan kepada sholat waktu isya. Ya, digabungkan jadinya di waktu sholat isya. Ya, wa yuqimul maghrib. Kemudian ketika beliau akhirkan sholat maghribnya ke waktu sholat isya, maka beliau melakukannya apa? Melakukannya sholat maghrib dulu. Sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian salam, kemudian beliau berhenti sejenak, kemudian beliau mengerjakan sholat isya dengan 2 rakaat dan salam. Paham ya? Jadi ketika sholatnya dikerjakan pada sholat waktu isya, maka yang dilakukan adalah sholat maghrib dulu. Sholat maghrib dulu.
Kemudian setelah sholat maghrib dulu ya, berhenti sejenak ya dengan qomat di situ. Kemudian barulah sholat isya dengan 2 rakaat. Ya. Nah, wala yusabbihu bainahuma bi raka'atin wala ba'dal isya'i bisajadatin hatta yaquma minal jawfil lail. Nah, kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar ya, mengkisahkan tentang Nabi SAW, dan beliau SAW tidak pula melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah di antara 2 sholat tersebut, yaitu setelah sholat maghrib. Tidak ada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah 1 rakaat pun, dan juga tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah 1 rakaat pun setelah sholat isya. Sampai itu beliau lakukan kembali sholat di ujung malam. Artinya beliau melakukan sholat witir. Jadi tidak ada sholat. Ya, makanya di dalam safar itu sholat nafilah, sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib ya, itu memang tidak dilakukan karena seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya contohkan kepada kita. Kemudian selanjutnya ini mumpung saya ingat teman-teman, sebagaimana tadi bahwa sholat itu dilakukan dia dengan secara tertib ya, setertib. Itu dimulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ya, atau mungkin dari zuhur, asar, maghrib, ya, isya, subuh. Seperti itu. Nah, ini harus tertib. Susunannya harus tertib. Sekarang bagaimana kondisi kita? Walaupun memang sini ada khilaf ya, ada khilaf, tetapi saya lebih condong mengambil pendapat yang kuat ini. Seperti contoh gini, kita sedang safar, ya, sedang safar, kemudian kita sholat ini safar ketika kondisi melakukan sholat maghrib dan isya di jamak, sholat maghrib dan isya di jamak, ya. Nah, bagaimana kondisinya? Misalkan kita safar, kita sedang safar, selanjutnya kita singgah di suatu masjid yang untuk sholat maghribnya pada waktu sholat isya. Pas ketika kita masuk ke masjid, ya, di sana itu masjid jamaahnya dan imamnya sedang melakukan sholat isya, Maka bagaimana kondisi kita yang sedang safar? Maka kita kalau sekiranya datang ke masjid dan di situ imam dan juga kaum muslimin sedang sholat isya, kita ikut berjamaah. Terus apakah berjamaah ketika sholat isya di sana mereka para imam dan juga para kaum muslimin, ya, makmum-makmumnya itu ketika sholat isya kita berniat sholat isya? Tidak, kita niatkan sholat maghrib. Kenapa? Karena tadi sholat fardunya itu harus tertib. Jadi maghrib dulu. Walaupun di situ imam dan juga makmum sedang sholat isya. Ya, imam dan makmum sedang sholat isya. Nah, terus bagaimana sholat kita? Kan di sana itu imam melakukan sholat isyanya dalam keadaan mukim 4 rakaat. Maka di sini ada 2 keadaan. Yang pertama, keadaannya kita ikut dengan imam, ya, dari awal rakaat misalkan, dari awal rakaat kita ikut dengan imam, ya, yang mana pertama, ya, kita ikuti dengan imam sampai ketika imam di rakaat yang ketiga dia naik, kita tidak naik. Ketika imam dia naik kepada rakaat yang keempat, ya, berdiri kepada rakaat yang keempat, kita tidak berdiri, kita diam, duduk, kita tasyahud akhir di situ. Ya, kita di situ tasyahud akhir. Ya. Nah, ketika kita tasyahud akhir di rakaat yang ketiga, karena kita adalah sedang melakukan sholat maghrib, sedangkan imam sedang melakukan sholat isya. Maka ketika kita dalam sholat maghrib yang mana berada pada rakaat yang ketiga itu,
Ya, imam dan makmum sedang berdiri dalam rakaat yang keempat, mau rakaat yang keempat ya selesai, maka ada dua keadaan di situ pula. Apa keadaan yang pertama? Keadaannya kita tasyahud akhir, kemudian kita salam, langsung bisa salam. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, apa? Kita tasyahud akhir, kemudian sampai selesai, tapi tidak salam. Tapi tidak salam sampai menunggu imam selesai dari rakaat yang keempat. Ketika imam salam, kita pun salam. Ini yang kedua. Ya, yang kedua dari posisi rakaat yang ketiga. Adapun keadaan yang kedua, ya, keadaan yang kedua ketika kita sholat maghrib dalam keadaan safar dan kita masuk kepada masjid di waktu sholat isya, sudah pada melakukan sholat isya, imam dan makmumnya, maka kita keadaan yang kedua adalah apa? Kita masuk pada rakaat yang kedua. Atau ya, apa? Kita masuk pada rakaat yang ketiga ya. Ya, rakaat yang ketiga. Sahih. Jadi ketika makmum ya imamnya dia bangkit pada rakaat yang ketiga, ya, pada rakaat yang ketiga. Naam, sahih. Pada mau apa namanya, dia rakaat yang ketiga, kita masuk. Ya, kita masuk di situ. Jadi ketika imam selesai, kita nambah satu rakaat. Ini keadaan kedua. Jadi imam dia sholat isya-nya ya setelah tasyahud awal, dia bangkit mau rakaat yang ketiga, maka kita pun di situ masuk. Ya, masuk dan berniat untuk melakukan sholat maghrib. Ya. Nanti ketika imam salam, assalamualaikum, kita bangkit menambah satu rakaat karena kita dalam kondisi posisi sholat maghrib. Seperti itu. Ini keadaan yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baru setelah itu kita sholat maghrib selesai, kemudian berhenti sejenak, kemudian qomat dan sholat isya dengan dikosor 2 rakaat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal, beliau menceritakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau perang Tabuk ya, pada kondisi perang Tabuk. Idza raghabatis syamsu qabla ayyartahila, yang mana matahari ketika itu dia belum tergelincir. Matahari belum tergelincir. An yartahila. Jadi Nabi SAW dalam keadaan perang Tabuk ketika matahari belum tergelincir dan ya ayartahila jama' ayartahila ya sebelum beliau berangkat. Jadi ketika Nabi SAW berada di perang Tabuk, matahari ya tergelincir sebelum dia berangkat, maka beliau menjama antara zuhur dan asar. Artinya Nabi SAW dalam perang Tabuk sebelum beliau berangkat pada waktu di siang hari, di waktu zuhur, ya di waktu zuhur kan matahari tergelincir itu di waktu zuhur ke arah dari timur ke barat ya, arah barat. Nah sebelum ke sana tergelincir, Nabi menjamak dulu sholat zuhur dan asar. Jadi Nabi melakukan sholat jamak pada awal waktu zuhur. Ya, kemudian ditarik, digabungkan asarnya. Jadi gitu ya. Jadi sebelum beliau, sebelum matahari itu pergi kepada, ya tergelincir, dan Nabi belum berangkat, maka beliau menggabungkan dulu sholat zuhur dan asarnya.
Akan tetapi apabila beliau berangkatnya itu ya sebelum ya berangkatnya itu dia sebelum tergelincirnya juga matahari, beliau pernah mengakhirkan sholat zuhurnya sampai beliau lakukan di waktu sholat asar. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mataharinya masih waktunya dia pas di waktu zuhur, Nabi SAW menggabungkan antara zuhur dan asar. Akan tetapi apabila mataharinya ya tergelincirnya juga sudah sebelum di waktu zuhur juga kadang juga Nabi SAW mengakhirkan sholat zuhurnya sampai beliau melakukannya di sholat asar. Ya, artinya hatta yanzila lil asr, sampai beliau lakukan sholat maghrib itu pernah dilakukan di sholat waktu asar. Nah, wafil maghrib bisa zalik. Demikian pula ketika waktu sholat maghrib. Ya, sama semisal seperti itu. Apabila matahari itu dia telah terbenam sebelum beliau berangkat, ya, sebelum beliau berangkat, pas matahari terbenam, ya waktu maghrib tiba dan Nabi belum berangkat, maka beliau menggabungkan antara maghrib dan isyanya. Dan ketika beliau telah berangkat, ya ini kan sebelum berangkat, dan beliau ini telah berangkat, sedangkan matahari sudah terbenam, maka beliau mengakhirkan sholat maghribnya dilakukan di waktu sholat isya. Jadi maghrib dulu kemudian isya. Tsumma yazma'u bainahuma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara sholat maghrib dan isya. Jadi seperti itu. Ya, kalau sekiranya jadi nanti ada penjelasan dari penulis ini. Kalau sekiranya memang mudahnya itu dia sholat jamaknya di waktu zuhur, maka jamak zuhur dan asar. Jamak zuhur dan asar. Ya. Dan kalau sekiranya itu sudah berjalan, artinya dia sudah di tengah jalan, sudah berlalu, maka boleh dia akhirkan sholat zuhurnya nanti di asar. Seperti itu dilakukan di waktu sholat asar. Sebelum maghrib, ketika mau berangkat misalkan waktunya di waktu maghrib dan dia sebelum berangkat, maka dia gabungkan antara maghrib dan isya. Tapi kalau misalkan sekiranya sudah berangkat, sudah berpergian, maka boleh dilakukan juga sholat maghrib itu di waktu sholat isya. Wallahu a'lam seperti itu. Ini pembahasan tentang jamak ya teman-teman ya, bukan qashar, beda. Contoh misalkan ya, teman-teman mau berangkat ke Bandung, ya, sedangkan teman-teman berangkat di Bandung itu waktu zuhur, dan teman-teman masih berada di kota masing-masing. Maka yang dilakukan oleh teman-teman apa? Boleh teman-teman itu menjamak sholat zuhur dan asar di kota masing-masing, tetapi tidak dikosor. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman ketika dilakukan sholat zuhurnya dalam keadaan belum berpergian, masih di kota masing-masing, maka boleh dijamak sholat zuhurnya dan asar. Akan tetapi ketika dijamak tersebut tidak dikosor. Artinya sholat zuhurnya 4 rakaat, ya selesai, kemudian qomat, asarnya 4 rakaat. Seperti itu. Ya, akan tetapi kalau misalkan teman-teman ya setelah berangkatnya itu safar setelah zuhur, ya boleh dilakukan sholat zuhurnya mau di waktu asar, ya, atau dia waktunya masih di sholat zuhur, ya, akhir-akhir zuhur misalkan. Nah kalau misalkan sudah berpergian, itu jamaknya boleh dikosor. Jadi sholatnya kalau sudah berpergian udah keluar dari rumah, kemudian safar, maka sholat zuhur dan asarnya boleh dijamak dengan tata cara sholat zuhurnya 2 rakaat, salam, kemudian qomat,
sholat asarnya 2 rakaat, salam. Seperti itu. Kalau sekiranya masih di rumah, belum berangkat, maka boleh dijamak juga, tapi tidak dikosor. Jadi dia sholat zuhurnya 4 rakaat, kemudian dia qomat, kemudian sholat asarnya 4 rakaat. Seperti itu. Begitu pula sholat maghrib ya sama isya. Nah, berangkatnya ketika di maghrib, dan dia masih mukim, belum berangkat. Maka sholatnya, tata caranya bagaimana? Dia sholat maghrib dulu 3 rakaat, ya sholat maghrib 3 rakaat, kemudian salam, kemudian qomat, dan terusnya dia sholat isya 4 rakaat. Ketika dia dalam keadaan belum safar, ya belum keluar dari rumahnya atau keluar dari masjid yang disolat. Nah, kalau sudah keluar dan dia dalam keadaan safar, maka boleh untuk dikosor. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kata penulis, di sini beliau menjelaskan secara singkat, min taysirillahi ala ibadihi wa raf'ihi al-haraja anhum. Di antara bentuk kemudahan Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan juga di antara bentuk kemudahan dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka menjamak, menggabungkan sholat ketika safar. Subhanallah. Ini bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah. Lima yalhaqu musafir ghaliban minal masyaqqah, ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk menggabungkan sholat-sholat fardu ketika safar. Kenapa demikian? Karena orang yang safar biasanya pada umumnya dia akan selalu mendapatkan kesulitan. Ya, mendapatkan kesulitan untuk singgah, untuk turun. Likulli sholatin, atau dia mendapatkan kesulitan untuk turun dalam melakukan sholat tepat pada waktunya. Ini kalau orang sedang safar memang kesulitan seperti itu. Maka Allah berikan kemudahan dan Allah berikan syariat. Sudah mah Allah berikan kemudahan, yang kedua Allah berikan syariat. Apa? Menjamak sholat ketika safar. Falal musafiru ayat jama'a al-dhuhra wal asra fi waqti ihdahima wa kadzalika bainal maghrib wal isya. Maka seorang musafir dia boleh untuk menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar. Ya, pada waktu di antara salah satu keduanya. Apakah mau lakukan sholat jamaknya di waktu asar, kemudian ya tetap ya, walaupun di waktu sholat asar dikerjakannya zuhur dulu, harus tertib namanya. Ya, dan sebegitu juga pada sholat maghrib dan isya. Selanjutnya teman-teman, barakallahu fikum. Selanjutnya kata penulis di sini, ya, poin yang bisa kita dapatkan dari pembahasan hadis-hadis yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut, poin yang pertama adalah apa? Disyariatkannya menggabungkan sholat zuhur dan asar. Disyariatkannya penggabungan antara sholat zuhur dan asar. Dan juga antara sholat maghrib dan isya pada kondisi sedang safar. Poin yang selanjutnya, bolehnya menggabungkan sholat itu dia dengan di awal. Di waktu zuhur misalkan, digabungkan sholatnya. Au takhir, atau dia gabungkan sholat tersebut di waktu akhir. Di sholat asar ataupun sholat maghrib. Ala ma huwa arfaqu bil musafir, itu sesuai dengan kondisi yang bisa
orang musafir anggap mudah, ya, anggap mudah dan dia bisa melakukannya. Yang selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang disampaikan tadi, yaitu apa? Adamu masyru'iyyati tanaffuli, ya, ketidakadaan pensyariatan sholat sunnah rawatib di antara dua sholat yang digabungkan tersebut. Ya kan biasanya kalau sholat zuhur itu teman-teman ada kan ya qobliyahnya, ba'diyahnya, maghrib juga ada ba'diyahnya, isya ada ba'diyahnya. Akan tetapi ketika kita safar atau mau safar, ya, maka sholat sunnah rawatibnya itu tidak disyariatkan untuk dilakukan. Seperti itu. Baik, nah, ini yang bisa disampaikan untuk poin ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelancaran, kemudahan dalam semua aktivitas, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia kita, terutama urusan akhirat kita. Dan kita meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menuntut ilmu agama, kemudian diberikan keistiqomahan kepada kita senantiasa berada di atas Islam dan juga sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, ya, anak-anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, berikan kesehatan untuk mereka. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam ketaatan kepadanya di dalam Islam dan sunnah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Tabaraka wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin, surga yang paling tertinggi. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.